Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stephanie. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku ajaib yang wajib dimiliki oleh seluruh wanita di Indonesia ini, baik yang sudah menjadi ibu maupun yang sedang merencanakan untuk menjadi seorang ibu. Mengapa buku ini penting? Mengapa buku ini saya sebut buku ajaib? Saya akan membahasnya tuntas dalam video singkat berikut ini. Udah ada yang bisa menebak buku ajaib apa yang saya maksud? Tada! Ini dia bukunya. Buku KIA, Pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak, yang diberikan secara gratis oleh pemerintah kita. Mengapa saya katakan buku ini ajaib? Karena dari satu buku ini aja sudah mengandung banyak informasi yang penting harus diketahui para ibu kita, ibu-ibu yang sedang hamil, sedang merencanakan punya anak maupun sedang memiliki balita. Tapi apakah kita semua sudah mengerti cara penggunaan buku ini? Bahwa buku ini bukan cuma untuk melakukan antenatal care yang biasa sering dilakukan di fasilitas kesehatan untuk memantau kesehatan ibu hamil. Kita lupa bahwa buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, bagian ibu. Bagian kedua, bagian anak. Mari kita bahas sedikit tentang isi kedua bagian buku ajaib ini. Kita lihat ya, dari bagian pertama, bagian ibu. Biasanya para dokter menggunakan ini untuk memantau kehamilan para ibu-ibu hamil kita, ibu-ibu muda, untuk mencatat perkembangan janin, hasil USG dan sebagainya. Tapi masalahnya ibu-ibunya ngerti nggak sebenarnya bahwa isi buku ini lebih dari itu? Dibaca nggak sih sebenarnya? Kita lihat ya secara singkat daftar isi. Mulai dari daftar isi aja sebenarnya kita udah bakal mempunyai banyak informasi bahwa buku ini tuh lengkap banget. Kita lihat ya. Identitas ibu hamil, pernyataan pelayanan kesehatan, kartu tablet tambah darah. Nah, jadi berarti ini poin pentingnya nih untuk memantau ibu-ibu kita supaya terhindar dari anemia. Oke, lalu pelayanan dokter biasanya diisi waktu kontrol hamil. Oke, ini pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan, pelayanan nifas. Jadi selalu ada tentang catatan dan informasi. Nah, informasi ini yang saya ingin tekankan, bahwa di buku ini informasi tentang ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas itu semua udah ada. Kita lihat salah satu aja ya contohnya ya. Tentang ibu hamil di halaman 16. Periksa kehamilan 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. Ini poin-poin, salah satu poin yang penting diketahui para ibu-ibu hamil kita. Kapan sih harus memeriksakan kehamilan walaupun tidak ada keluhan misalnya. Lalu selanjutnya itu tentang ibu hamil. Nah, perawatan sehari-hari ibu hamil, porsi makan dan minum ibu hamil. Wah, ini lengkap banget sebenarnya. Kita seringkali mencari-cari di sosmed, di Google. Padahal di sini semua udah ada, lengkap dan realistis dengan kehidupan kita sehari-hari, murah, meriah, gizi seimbang yang dibutuhkan, standar minimal yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu hamil kita. Terus tanda bahaya pada kehamilan, kapan harus ke rumah sakit, aktivitas fisik yang boleh dan enggak. Ini kan yang sering dicari para ibu-ibu hamil kita di Google misalnya. Tanda-tanda awal persalinan, kapan harus ke rumah sakit, mulus yang beneran sama yang palsu bagaimana, tanda bahaya pada persalinan. Lalu setelah melahirkan, cara merawatnya lengkap di sini. Gitu ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya semuanya udah ada di sini. Cara menyusui,
posisi perlekatan untuk menyusui yang benar, porsi makan ibu menyusui, apalagi yang nggak ada. Setelah cara menyusui, diajarin cara keluarga berencana. Sebenarnya kan perlu rajin baca aja. Setelah ada yang nggak kita ngerti, baru kita tanyakan ke dokter kita atau ke bidan kita untuk apa sih yang nggak ngerti dari buku ini. Setelah disajikan dengan bahasa yang begitu sederhana dan membumi. Nah, cuma masalahnya baca apa enggak gitu. Selesai di bagian ibu, saya lanjut ya ke bagian yang nggak kalah penting, bagian anak. Bagian anak, bawa buku KIA setiap ke fasilitas kesehatan, posyandu, kelas ibu, ataupun PAUD. Buku KIA ini bermanfaat sampai umur 6 tahun, artinya panduan dari 0 sampai 6 tahun. Isinya apa aja? Kita lihat ya secara singkat. Ini sama isinya, satu bagian tentang catatan, kedua bagian tentang informasi. Bagian tentang catatan apa aja? Dimulai hamilnya, hamil lalu melahirkan, jadi usia 0. Tercatat semua riwayat imunisasi dan lain sebagainya. Yang gak kalah penting yang saya mau tekankan, informasinya yang dibutuhkan dan sering dicari-cari oleh para ibu baru kita di sosial media karena bingung, habis bayi baru lahir nih mau diapain sih dok, gimana cara bersihinnya, gimana cara menyusuinya, padahal apa, semuanya udah ada di sini. Oke, saya kasih contoh ya. Pelayanan imunisasi bulan-bulannya udah ada. Nih yang penting, grafik KMS ini sampai usia 6 tahun ibu-ibu. Cara pakainya mudah banget. Setiap timbang dititikin, setiap diukur berat badannya dititikin. Nanti ya ada sesi khusus, tapi intinya yang mau saya jelaskan adalah bahwa ini penting untuk tumbuh kembang anak kita sampai usia 6 tahun. Lalu apalagi yang ada di sini? Nih, pola asuh. Wah, pola BAB. Ibu-ibu sering nanya nih, dok, jam tidurnya si bayi baru lahir tuh berapa jam sih yang normal? Pola BAB, kok ini anak bayi sering banget 2-3 kali, normal gak sih? Ada semua jawabannya di sini ibu-ibu. Nah, cuma masalahnya kalau nanya itu biasanya karena nggak baca gitu, jadi mencari jawaban di tempat lain gitu. Nah, oleh karena itu saya sebut buku ini ajaib karena sebenarnya ini udah magic book, murah meriah, dasar realistis untuk Indonesia menerapkan hal-hal ini. Porsi makan, cara bikin MPASI, semuanya udah ada juga. Kalau saya bilang buku ini buku ajaib. Buku ini murah dan mudah didapat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kita, baik rumah sakit, rumah bersalin, baik maupun puskesmas atau posyandu di sekitar kita. Karena memang buku ini disediakan oleh pemerintah kita secara gratis agar seluruh ibu-ibu di Indonesia ini mendapatkan akses informasi yang benar dan tepat dalam proses merencanakan kehamilan sampai membesarkan anak-anak kita di usia 6 tahun. Informasi ini cukup penting dalam perkembangan calon bayi kita sampai balita kita. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya atau tenaga untuk mencari informasi di sosial media maupun internet. Kalau semua informasi yang dibutuhkan itu ada di buku ini, kecuali ada hal-hal khusus yang tidak dijabarkan di buku ini, bisa kita tanyakan kepada tenaga kesehatan
kita yang terdekat. Oh ya, buku ini juga tersedia dalam bentuk PDF-nya untuk para ibu-ibu yang maunya baca lewat handphone. Itu tersedia juga, ada kok gitu. Itu saja informasi singkat dari saya. Besar harapan saya supaya ibu-ibu kita teredukasi dengan baik, mulai sejak merencanakan kehamilan sampai membesarkan anak-anak kita menjadi generasi yang bermanfaat dan berkembang, bukan saja secara fisik tapi juga mental, tumbuh kembangnya semua berkembang dengan maksimal. Salam sehat, ibu sehat, generasi sehat, bangsa kita maju.